Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini adalah berbicara mengenai surga seperti yang dilihat Rasul Yohanes. Jadi kita membaca outline-nya aja ya, seluruh kitab Wahyu ini, khususnya Wahyu pasal 4 sampai 22. Jadi untuk beberapa hal kita perlu tahu dulu bahwa Alkitab ini adalah suatu cerita yang adanya dalam Elohim itu. Saya cerita dulu, Elohim itu diam dalam dimensi kekal. Tak seorang pun yang melihat dia. Dia diam dalam terang yang tak terhampiri, dan orang tidak bisa memahami dia. Ini Alkitab bukan cerita tentang dimensi kekal, tapi Alkitab ini Elohim itu menciptakan 3 dimensi. Dimensi surgawi, dia meletakkan tahtanya di sana. Nanti kita lihat di Wahyu pasal 45 apa aja terjadi di sana. Kemudian dimensi bumi, ilmuwan bilang dimensi ruang dan waktu. Kemudian dimensi bawah bumi, di mana alam orang mati di situ ya. Suatu kehidupan juga. Nah, mari kita mulai dulu melihat bahwa kitab Wahyu itu kitab dengan bahasa simbol ya. Pasal 1 ayat 1 ini Wahyu Yesus Kristus yang dinyatakan pada Rasul Yohanes, itu istilah dinyatakan itu semaino, dan itu dari akar kata sema yang artinya simbol. Jadi pewahyuan yang dinyatakan kepada Yesus Kristus ini, yang dinyatakan kepada Rasul Yohanes, itu dengan bahasa simbol. Jadi kita harus lihat itu faktanya ya. Nah, mari kita melihat di pasal 4, pasal 5 secara cepat saja ya. Apa yang terjadi di sana, dimensi surgawi. Jadi Rasul Yohanes naik ke atas, dia masuk ke dalam dimensi surgawi. Dia melihat tahta Elohim di sana. Yang pertama jelas ya, di situ ada tahta Elohim. Duduk dia di Elohim di situ. Itu surga diciptakan ya, dan Elohim meletakkan tahtanya di sana. Bukan berarti itu surga itu tempat diam, tempat tinggal Elohim. Enggak, surga di segala surga pun enggak bisa memuat Elohim. Tapi dalam rencananya dia menciptakan surga, meletakkan tahtanya di sana. Kemudian ada yang kedua lagi di situ, ada 24 tua-tua. Nanti kita lihat ini siapa ini 24 tua-tua. Dia punya tahta juga. Kemudian di situ ada juga 7 roh Elohim. Ini sebenarnya bukan Roh Kudus ada 7, tapi dia diperluas pekerjaannya ya. Kemudian yang selanjutnya ada juga 4 makhluk hidup ya. Ini simbol apa nanti kita lihat juga di situ ya. Kemudian yang kelima, di situ ada sebuah kitab. Jadi cerita, surga itu suatu cerita, suatu pekerjaan yang fokusnya di bumi. Jadi surga itu bukan naik nanti kayak dunia kekristenan juga percaya orang kudus dibawa ke surga nyanyi-nyanyi di sana. Enggak, surga itu ada satu pekerjaan yang fokusnya ke bumi justru. Nah, ini ceritanya pewahyuannya itu dalam satu kitab ya, tapi enggak ada seorang pun yang bisa buka itu kitab itu. Nah, yang bisa buka itu hanyalah Yesus, anak domba yang sudah disembelih itu ya. Nah, kemudian yang keenam itu di situ ada fokusnya anak domba ya. Saudara lihat ya, pertama fokusnya tahta, itu ada kitab, ada anak domba. Ini dia ceritanya nih ya, akan dibukakan nanti sebentar oleh Yesus. Nah, mari kita lihat siapa dulu 24 tua-tua dan 4 makhluk ini. Nah, itu di ayat 10 jelas itu dikatakan, atau di atasnya, ini 24 tua-tua ini memuji dia ya. Setelah Elohim bisa buka itu ya. Layakkah engkau, ini saya pakai ILT ya. Layakkah engkau untuk mengambil kitab itu dan membuka meterai-meterainya, sebab engkau sudah disembeli dengan darahmu dan engkau sudah membeli kami. Jadi ini 24 tua-tua dan 4 makhluk itu orang-orang kudus, para pemenang. Engkau telah membeli kami bagi Elohim dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Ayat 10, dan yang paling penting, engkau telah menjadikan kami. Nah, orang-orang kudus ini dibentuk supaya menjadi raja-raja dan imam-imam. Siapa yang bentuk? Yesus Kristus. Dia bentuk, dia proses kita menjadi raja-raja dan imam-imam bagi Elohim. Supaya apa? Ayat di bawah, supaya kami akan memerintah di atas bumi. Nah, jadi inilah dia pewahyuan surga, dimensi surgawi yang dilihat Rasul Yohanes, bahwa di sana ada, di alam itu ada tahta Elohim, ada anak domba, ada kitab, ada cerita lah akan dibukakan nanti. Di situ ada 24 tua-tua dan 4 makhluk, itu adalah raja-raja dan imam-imam yang akan memerintah di bumi di zaman berikut ketika Tuhan Yesus datang ya. Jadi sama sekali cerita ini bedalah dengan cerita yang ada dalam dunia kekristenan ya. Kemudian setelah ceritanya dibukalah materai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di materai ke-7 ada sangkakala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sangkakala ke-7 ini yang paling penting. Ini dibukakan rahasia Elohim. Mari saya baca dulu ya. Wahyu pasal 10 ayat 7 ya. Namun pada hari-hari suara malaikat yang ke-7 akan segera meniup sangkakalanya, maka rahasia Elohim harus digenapi, sebagaimana dia telah memberitakannya kepada para hambanya sendiri, itu para nabi. Jadi cerita dalam surga ini sudah dinubuatkan dulu sebelumnya oleh para nabi ya, dalam perjanjian lama.
Dan itu terjadi ketika nanti sangkakala ketujuh ditiup, terbuka itu. Nah, apa itu yang terjadi? Nah, ini dia pasal 11. Ketika sangkakala ketujuh ditiup, yang pertama yang terjadi, kerajaan-kerajaan di dunia ini menjadi milik Tuhan kita dan Mesiasnya, dan dia akan memerintah sampai selama-lamanya. Artinya begini, pemerintahan dunia ini saat ini sistem ya, kosmos yang penguasanya iblis, baik sistem politik, sistem ekonomi, sistem agama juga. Kekristenan termasuk udah jadi agama itu, penguasanya iblis ya. Kemudian ada juga sistem ya, ekonomi, pendidikan, apa semuanya lah, itu sistem. Nah, itu akan diambil alih nanti oleh imam-imam dan raja-raja yang akan memerintah ya. Itulah akhir dunia, the end of the world ya, bukannya hancur bumi ini, bukan, tapi diganti pemerintahannya ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ayat 18, saatnya orang-orang mati dihakimi. Semua orang mati dihakimi ya. Siapa yang menghakimi? Yaitu raja-raja dan imam-imam yang diberi kuasa menghakimi. Pasal 20 ayat 4 mengatakan begitu. Coba dulu kita baca ya. Ini penting ini, zaman itu dibilang kerajaan 1000 tahun. Pasal 20 ayat 4. Dan aku melihat tahta-tahta mereka yang duduk di atasnya, dan penghakiman telah diberikan kepada mereka. Ya. Jadi itulah, terbukalah itu ya, sorga, turunlah dia ke bumi, memerintahlah itu raja-raja dan imam-imam ini ya, dengan tubuh kemuliaan tentunya ya, di zaman berikut ketika Tuhan Yesus datang. Nah, itu orang-orang mati dihakimi. Kemudian dia yang kedua, memberi upah kepada hamba-hambamu para nabi ya. Nah, yang ketiga ini dia dikatakan menghancurkan mereka yang menghancurkan bumi. Siapa yang menghancurkan bumi? Kalau kita lihat di pasal 19 ayat 2, itu adalah gereja pelacur. Coba sudah lihat ya. Sebab benar dan adil penghakimannya, karena dia telah mengadili pelacur besar itu. Kalau saudara baca pasal 17-18 itu, pelacur besar itu adalah Babel, yaitu adalah perempuan yang duduk di atas binatang. Binatang ini ini simbol dari sistem pemerintahan manusia. Jadi gereja yang sudah ditopang oleh sistem pemerintahan manusia, itulah pelacur. Itulah dunia kekristenan. Denominasi itu adalah gereja yang ditopang oleh sistem pemerintahan manusia. Karena manusia yang ngatur, di tiap denominasi yang ngatur manusia. Jelas itu, saudaraku. Jadi itulah ada perempuan yang ditopang oleh binatang. Yang di Wahyu pasal 17. Ini saya baca ini ya, supaya saudara tahu itu ya. Wahyu pasal 17. Dikatakan di sini ayat 3. Dan dalam roh dia membawa aku ke padang gurun, dan aku melihat seorang wanita yang duduk di atas binatang. Wanita itu selalu gereja ya. Siapa ini perempuan kok duduk di atas binatang? Artinya perempuan gereja ditopang oleh sistem pemerintahan manusia. Itulah jadi dunia kekristenan. Segala denominasi itu selalulah ada sistem pemerintahan manusia yang mengatur, hierarki ya, yang seperti itu ya, ada organisasinya, selalu begitu. Oke. Nah, ini yang menghancurkan bumi, inilah dunia kekristenan akan dihancurkan. Saudara jangan pikir bahwa dunia kekristenan akan ada terus nanti di zaman berikut, tidak ada. Itu hancur, diganti dengan sistem yang baru, imam-imam dan raja-raja. Nah, kemudian melayanilah ini orang-orang kudus ini sampai pasal 21 itu ayat 4 saya baca ya. Dan Elohim akan menghapus setiap air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Ingat ya, dikatakan maut tidak ada lagi, itu artinya upah dosa. Upah dosa itu bukan neraka kekal. Enggak ada istilah kekal. Rencana Bapa itu bukan kekal. Enggak, itu rencana Bapa itu berjaman-jaman dalam dimensi waktu. Iya, itu dia, banyak orang nggak tahu Alkitab ini. Alkitab nggak bicara banyak tentang kekal. Istilah aion itu dan istilah olam dan Ibrani itu diterjemahkan kekal. Oh, itu kekeliruan besar itu. Ada lagi yang mengatakan kekal itu waktu yang panjang, nggak ada habis-habisnya. Itu bukan begitu. Kekal itu adalah dimensi yang berbeda. Kita nggak tahu. Kalau waktu itu ada awalnya, ada akhirnya. Nanti setelah selesai ceritanya ini di Wahyu pasal 22 itu nggak ada lagi matahari, nggak ada lagi bulan, nggak ada lagi yang ngatur waktu. Kenapa? Ya waktu nggak ada lagi. Selesailah ceritanya dari Kejadian sampai Wahyu, itu ceritanya selesai ketika langit dan bumi baru menyatu dia, kemudian tidak ada lagi waktu. Barulah kita di situ masuk ke dalam dimensi Elohim, dimensi kekekalan. Kita belum tahu sekarang, ya. Inilah ya intinya lah. Kayak saya simpulkan dulu, inilah ceritanya. Semoga saudara menangkaplah ini renungan, tapi memang outline-nya ya kitab Wahyu. Semoga saudara menangkap ya. Saya sudah menulis ya, kalau saudara mau nanti saya kirim bentuk PDF-nya. Tapi semoga ini sharing saya ini sedikit ini menjadi berkat, terutama untuk umat pilihan Tuhan. Haleluya, amin.